Ya, perancangan filter yang pertama kita menggunakan pendekatan Butterworth namanya ya. Filter pendekatan Butterworth. Butterworth. Ya. Ini nama yang menemukan ya, Butterworth. Pendekatan Butterworth ini dia pendekatannya adalah dia ingin membuat suatu filter sedatar mungkin di wilayah lolos dan mengecil dengan tajam di wilayah tolak. Jadi dia menginginkan sedatar mungkin di wilayah lolos gitu ya, dan mengecil gitu, dan mengecil dengan tajam di wilayah tolak. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu misalnya gambarnya begini ya. Nah, di sini saya gambarkan, misalnya ada di sini. Sini adalah S21-nya, koefisien transmisinya. Idealnya kan seperti ini. Misalnya idealnya begini, 1 ini FCO-nya di sini nilai 1. Nah, dia akan berusaha datar gitu, daerah lolos. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi bentuk filter pendekatan Butterworth nanti dia adalah berusaha datar sedatar mungkin, tetapi tidak datar juga, ini agak menurun kan. Tapi ini sudah bisa dianggap datar lah. Nanti filter jenis Chebyshev dia akan ada riak gitu, akan ada seperti gelombang riak. Nah, ini yang membedakan Chebyshev dan Butterworth. Butterworth ini sedatar mungkin di wilayah lolos, ini adalah wilayah lolos passbandnya, dan mengecil dengan tajam di wilayah tolak. Mengecil langsung kecil gitu di wilayah tolak. Ini wilayah tolaknya ya, ini frekuensinya. Ini karakteristik dari filter Butterworth. Ada beberapa yang perlu diketahui. N adalah disebut dengan orde filter ya, orde daripada filter. Jadi filter itu dia punya tingkatan gitu, tingkatan atau orde. Nah, semakin tinggi ordenya, itu nanti akan menghasilkan filter yang semakin mendekati ideal. Jadi ini adalah ideal, bentuk ini adalah ini ideal. Sementara ini hasil dalam kenyataan sebenarnya, dengan misalnya ini adalah N sama dengan 5 misalnya. Kalau kita gambarkan misalnya N-nya orde-nya itu yang lain, misalnya di sini N-nya sama dengan 3, maka kalau N-nya sama dengan 3 dia akan lebih kurang landai gitu. Dia akan lebih melandai. Jadi tidak langsung curam, jadi dia lebih melandai. Gitu. Ini N sama dengan 3. Dia lebih landai. Sehingga lebih jelek dibandingkan N sama dengan 5. Karena kita kan mendekati bentuk ideal ini. Bentuk idealnya N sama dengan 5 itu lebih mendekati bentuk ideal dibandingkan dengan N sama dengan 3. Kenapa? Di wilayah passbandnya ini lihat N sama dengan 5 di sini dekat ke sini. Sementara N sama dengan 3 jauh. Di wilayah tolaknya juga N sama dengan 5 dia lebih cepat turun. Sementara N sama dengan 3 lebih lambat turunnya. Jadi semakin tinggi nilai N, semakin tinggi orde filternya nanti, itu dia akan menghasilkan filter yang mendekati sempurna. Jadi kalau misalnya kita pakai N-nya misalnya 7 gitu ya, N-nya sama dengan 7, dia akan lebih ideal lagi gitu. Gini mungkin ini N sama dengan 7 ya. Ini N sama dengan 7. Ya. N sama dengan 7. Nah, lihat di sini N sama dengan 7 dia lebih dekat ke atas, tapi dan lebih tajam turunnya gitu. N sama dengan 7. Nanti kalau N sama dengannya kita semakin tinggi kan dia akan semakin ideal gitu, semakin gitu dia. Sampai nanti N-nya sama dengan 1000 dia akan semakin mendekati seperti ini. Nah, keadaan ideal seperti peta ini itu hanya bisa dicapai ketika N-nya sama dengan tidak hingga. Ya. Jadi keadaan tidak hingga, keadaan yang peta atau ideal seperti ini itu hanya bisa dicapai pada saat N tidak hingga. Di mana N tidak hingga itu artinya tidak bisa kita buat filternya. Kenapa? Karena N itu nanti merepresentasikan jumlah induktor dan kapasitor yang kita gunakan dalam filter tersebut. Kita tahu bahwa jumlah N ini nanti akan menentukan orde filter ini, atau N ini nanti akan menentukan jumlah kapasitor dan
dan induktor yang kita gunakan. Jadi untuk membuat filter itu nanti kita sebenarnya adalah menyusun seri dan paralel induktor dan kapasitor. Jadi N adalah order filter yang nilainya menentukan jumlah induktor L dan kapasitor C yang akan kita gunakan pada rangkaian filter. Ya. Kalau L dan C-nya sangat banyak sampai tidak hingga, kan tidak mungkin kita buat filter seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang filter itu cuma memiliki N sama dengan 7 gitu, yang tidak terlalu tajam seperti ini, tapi sudah cukup memenuhi kebutuhan gitu. Jadi artinya apa? Semakin besar N, maka filter akan mendekati ideal. Tetapi itu yang keidealan ini tidak bisa dicapai karena itu membutuhkan N sama dengan tidak hingga. Artinya nanti N sama tidak hingga itu adalah L dan C-nya juga tidak hingga. Jadi N ini semakin tinggi nilai N, semakin banyak jumlah L dan C yang kita butuhkan gitu. Jadi semakin tinggi order filter, semakin tinggi pula atau semakin banyak juga L dan C yang kita butuhkan. Nah, pendekatan Butterworth ini digunakan pendekatannya ya, menggunakan nilai epsilon sama dengan 1 dan Fn sama dengan gamma di pangkat N gitu. Di mana gamma itu sendiri rumusnya adalah sebenarnya F frekuensi per frekuensi cut off gitu. F per Fc atau FCO, kita tulis saja Fc ya, F per Fc, sehingga kita nanti akan mendapatkan nilai S21 nya, S21 sebagai fungsi J gamma kuadrat itu sama dengan, tadi kita sudah hitung, kita sudah tulis rumusnya kan, tadi kan, bahwa S21 itu kan rumusnya ini. Pada slide sebelumnya kita sudah tulis bahwa S21 itu ini rumusnya kan, ini rumusnya. S21 itu ini rumusnya. Jadi ini rumus S21 kita tulis lagi di sini. S21 itu adalah 1 per 1 tambah epsilon kuadrat Fn gamma kuadrat sama dengan 1 per, masukkan nilai epsilonnya adalah F per Fc, epsilon dia akan menjadi nilai epsilonnya kan 1, jadi 1 kuadrat, Fn nya ini kan sama dengan gamma pangkat N. Jadi gamma pangkat N dikuadratkan sehingga dia menjadi 1 per 1 tambah 1 kuadrat ya 1 gamma pangkat N pangkat 2 itu menjadi 2N, gamma pangkat 2N. Nah, realisasi daripada filter nanti kita lihat ya, ada realisasi filter. Jadi saya tuliskan di sini. Realisasi filter atau rangkaian filter. Realisasinya itu seperti ini, ada beberapa jenis. Jadi di sini ada disebut dengan G0-nya, ini ada resistor, kemudian ada yang dimulai dengan kapasitor seperti ini di sini, kapasitor. Kemudian induktor, kemudian kapasitor lagi. Ya. Kemudian induktor lagi dan seterusnya. Nanti terakhir adalah induktor dan terakhir ini adalah resistor. Ya, tergantung nanti jumlahnya banyaknya berapa. Ini adalah G0, G1, G2, G3, G4 sampai nanti terakhir inilah G ke N dan inilah G ke N tambah 1. Bisa juga modelnya nanti filter itu yang terakhirnya inilah untuk N-nya genap. Jadi N-nya genap. Kalau misalnya N-nya 2, 4, 6, maka bentuk rangkaiannya seperti ini. Tapi untuk N-nya ganjil, bentuk rangkaiannya memang seperti ini, dimulai juga sama seperti ini, tetapi akhirnya berbeda. Jadi akhirnya nanti yang depannya sama ya, sehingga tidak saya gambarkan sini. Yang akhirnya nanti akan berbeda. Akhirnya akan diakhiri dengan kapasitor dan baru ini.
Jadi GN-nya itu bukan induktor di sini, tapi GN-nya itu di sini adalah kapasitor, dan ini GN tambah 1. Ini kalau N-nya genap, dan ini kalau N-nya ganjil. N tadi ingat ini order filter. Jadi kalau order filternya genap, ini dia, order filternya ganjil, ini dia. Nah, bisa juga opsi kedua, ini opsi yang pertama. Ada opsi yang kedua, modelnya seperti ini. Ini adalah G0. Nah, jadi kalau tadi dimulai dengan kapasitor yang paralel, kita mulai dengan induktor. Jadi induktornya pindah ke sini duluan induktornya. Jadi induktor, kemudian baru kapasitor. Nah, kalau ini kan lain, kapasitor dulu baru induktor. Ini induktor baru kapasitor, kemudian induktor, terus gitu. Nah, kapasitor gitu. Terus sampai terakhirnya itu adalah kapasitor, dan di sini adalah ya, jadi ini G0, G1, G2, G3, G4. Di sini adalah Gn ke N, ini G ke N tambah 1. Nah, atau ini adalah untuk N sama dengan untuk orde filternya genap ya. Kalau orde filternya ganjil, nah saya tulis di sini bentuknya sama seperti ini. Kalau diakhiri dengan kapasitor di sini N ganjil, itu diakhiri dengan induktor seri dengan ini gitu. Jadi sama awalnya dengan ini, jadi saya tulis saja dari sininya titik-titik itu, dan diakhiri dengan induktor, kemudian di sini ini adalah GN-nya seperti ini GN-nya di sini, dan ini GN tambah 1. Nah, seperti itu ya. Ini adalah realisasi daripada rangkaian filternya. Nah, di mana G0, G1, G dan sebagainya ini ditentukan dengan rumus G0 sama dengan Gn tambah 1. Jadi Gn tambah 1 rumusnya sama dengan G0, itu nilainya adalah 1, selalu 1 nilainya. Sementara Gi, G ke I, ke N, ke I ini G1, G2, bukan G ke N ya, N ini bisa nilai order filter. G ke I itu nilainya adalah, rumusnya adalah 2 sinus dalam kurung 2I kurang 1 V per 2N. N-nya order filter ya. Untuk I-nya sama dengan 1 sampai dengan ke N. N tambah 1. Ya. Nah, ini bisa kita cari nanti untuk N1, kita akan mendapatkan G0, G1. Kalau N-nya sama dengan 1, kita akan mendapatkan G0, G1, N tambah 1. 1 tambah 1 2. Berarti kita akan memiliki G-nya 2, G0, G1, G2. Kalau N order N misalnya 3, kita akan memiliki G-nya berapa? N tambah 1, 3 tambah 1, 4. Berarti kita memiliki G-nya G0, G1, G2, G3, G4. Nah, itu bentuknya nanti. Ya, mengerti ya? Nah, dengan menggunakan MATLAB sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai-nilai G0, GI-nya ini untuk berbagai nilai N gitu. G0, G1-nya itu bisa G2, G3 dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan nilainya dengan menggunakan MATLAB untuk menghitung menggunakan rumus ini. Nah, itu sudah dihitung dan ada tabelnya ya. Ini saya lihatkan tabelnya, tabel yang ada di buku saja saya lihatkan di sini. Ini tabelnya yang ada di buku. Nah, mungkin jelas enggak ya? Nah, ini saya perbesar aja ke sini. Ini tabelnya, ini tabel untuk nilai komponen filter Butterworth. Di sini untuk G1, G2, G3, G4 ya. Seperti itu. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 terus sampai G9 sampai G10 ini untuk berbagai macam nilai N. Kalau N-nya 1, kita akan memiliki nilai G1, G2, ini nilainya sudah dihitung pakai rumus yang tadi. N-nya sama dengan 2, dia akan memiliki 3G. N sama dengan 3, dia akan memiliki 4G. N sama dengan 4, dia akan memiliki 5G, karena rumusnya kan Gn tambah 1 yang terakhir kan. Nah, ini 5G dan seterusnya sampai G, sampai ini sudah N sama dengan 9. Ini adalah nilai-nilai G-nya sampai G ke 10 gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa nanti G itu akan memiliki nilai yang simetris. Lihat di sini. Untuk G1 ini misalnya ini G untuk N sama dengan 4 lah, misalnya 4. Di sini nilai ini sama dengan nilai di sini. Nilai di sini sama dengan nilai sini gitu. Simetris gitu.
Atau ini misalnya n sama dengan 7, ini 0, ini 445 ini sama dengan sini nih. Nilai di sini sama dengan nilai yang ini. Ya. Nilai ini sama dengan nilai ini. Nilai ini sama dengan ini tengahnya itu. Jadi karakteristiknya nanti membentuk simetris gitu. Nah, inilah tabel nilai daripada G untuk komponen filter Butterworth ya. Butterworth. Ya. Nah, nanti dalam untuk menentukan, jadi banyak rumus ya. Saya harap kalian tidak pusing, tetapi nanti dalam contoh soalnya kita akan menggunakan rumus ini sehingga kalian mengerti ya. Jadi terakhir dalam filter Butterworth ini untuk menentukan berapa orde yang dipakai, maka dipakai rumus n-nya itu rumusnya besar. Ini kan n-nya orde itu rumusnya besar sama dengan log 10 dipangkat 0,1 dikali LA, ini redaman pada wilayah yang ditolak, stop pada wilayah frekuensi ditolak, dikurang 1 per 2 log gamma S gitu. Gamma pada wilayah frekuensi yang ditolak. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.